Anda akan dapat satu, biar energinya nyambung, yang kedua biar yang di belakang bisa ikut niup. Ini ada koran dilonggurin aja, kalau perlu agak naik ke tengah-tengah sini, itu yang pojok-pojok dinaikin. Ini bukan untuk apa namanya orang-orang saleh saja ini. Jadi dia di sana ya supaya jangan biar kalau Anda nggak rapat gini, saya nggak akan manggil guru yang lain nanti. Ayo, makanya dirapetin itu yang dari tadi itu prinsip-prinsip surga itu ya. Kalau di surga kan ceritanya mungkin ya, Mas Ustadz Nur Samad itu katanya salam-salaman, lalu di situ ada kayak orang di desa rembuk bareng guyup gitu ya. Jadi benar juga kalau Pangeran Sabrang Lor tadi, Pangeran Sabrang Damar Panuluh menyatakan itu gambaran apa namanya prinsip-prinsip kehidupan surga yang silaturahminya terbangun dengan baik, orang tidak saling menyakiti, menebarkan salam, kan kira-kira kayak gitu. Beda kalau di mall itu kan, kalau kita masuk ke mall kan jarang ketemu orang saling salam-salaman gitu ya, saling pokoknya beda lah gitu, energinya beda, belanja terus saling pamer kebanggaan dan lain sebagainya. Mungkin ini prinsip-prinsipnya. Jadi kiblat kita itu yang nanti mungkin bisa dibedah bareng-bareng. Kita undang. Nah ini karena tadi ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Jangankan bunyinya, ayatnya saja nanti saya lupa, jadi biar ke dokter dari Mesir lah yang akan menjelaskan bagaimana, karena ini pentingnya perubahan sudut pandang, materi, bahkan rohani seseorang itu menuju ke sesuatu yang apa namanya mutlak gitu loh. Ini mungkin sangat penting ya, bahwa perubahan kiblat itu menjadi satu titik balik perubahan baru kehidupan masyarakat dunia pada umumnya. Monggo Ustaz Martono. Ya, terima kasih. Ini saya mendapat inspirasi dari pelatih Toton. Iya, mengenai surat Al-Baqarah tadi itu ya. Memang ada perubahan kiblat ya, dan yang kita pahami sekarang ini tentang kiblat itu ya, itu adalah arah salat ini gitu ya. Dan arah salat kita itu ya ke barat sejak dari dulu, tapi ada ahli apa ya, kita astronomi kita, ahli falak kita yang baru tahun kemarin barangkali itu merubah kiblat semua, arah kiblat semua masjid kalau nggak salah. Jadi yang tadinya ke barat itu dibelokkan sedikit ke kanan. Akhirnya saf itu menjadi kacau di dalam masjid itu karena sudah tidak sesuai dengan simetrik dari masjid gitu. Itu karena apa? Karena kedangkalan berpikir. Jadi jangankan mau ngejazz gitu, untuk mencium baunya aja belum. Jadi masih terlampau di bawah memahami kiblat sebagai arah, dan arah itu berada di Mekah, ya kan? Nah, berada di Mekah itu mungkin diukur berapa derajat, kemudian itu harus ke sana. Itu kalau konsepnya bumi ini adalah datar gitu loh, terus lurus kan, padahal udah baru sampai di Cina dari sini, atau baru sampai di Myanmar, atau baru sampai di Thailand barangkali ya, itu sudah di bawah gitu loh. Jadi berarti kalau mau arah itu kiblat itu ya kan harus gini dong salatnya gitu, ke bawah gitu. Kalau mau arah yang dimaksud itu kiblat yang Ka'bah di Mekah itu gitu. Nah ya, jadi kiblat itu adalah orientasi hidup gitu. Jadi wanofalan waliyannaka qiblatan tardhaha, pasti. Dokter dari Mesir. Dokter dari Mesir. Falan waliyannaka qiblatan tardhaha, ini qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Jadi ini mungkin secara psikologis, ini mana harganya juga. Kami telah melihat engkau Muhammad ya, gelisah dengan
arahmu itu, ya, maka kami, kata Allah, memalingkan kamu, mengarahkan kamu kepada arah yang kamu sukai, gitu. Jadi secara psikologis ini sebenarnya mungkin gini, jadi Nabi Muhammad itu melihat, karena ayat ini turun di Madinah, ya. Jadi Nabi Muhammad ini melihat perjalanannya selama 13 tahun, 14 tahun yang lalu itu kan perjuangan ideologi. Itu perdebatan teologi. Sejak dari Mekah, itu perdebatan teologi yang nggak ada habisnya. Ya, yang ini musyrik lah, yang ini harus berhala, kafir dan segala macam. Itu diskusinya, perdebatannya itu. Tapi ketika di Madinah, itu apa yang menjadi arah dari perjuangan Nabi Muhammad itu adalah pembebasan, adalah arah dari pembangunan manusia. Sehingga yang Anda lihat di Madinah itu yang pertama kali dibangun adalah masjid. Bukan karena untuk supaya orang beribadah, enggak. Dia tuh membangun masjid supaya dia menjadi pusat kegiatan. Buktinya beliau tuh memilih tempat yang berada di tengah, sehingga nanti setelah masjid itu terbangun, dia akan membuat jalan dari berbagai penjuru gitu, di masjid itu. Dan sepanjang jalan ini kemudian umat Islam itu membangun rumah dan pemukiman gitu. Jadi ada kegiatan yang bersifat membangun masyarakat, komunitas, sehingga ini yang kemudian bisa menjadi dakwah yang sangat konkret gitu. Karena kan di Mekah itu kan orang-orang Mekah juga mengatakan, kalau dipikir-pikir sih ya, yang dibawa Muhammad itu bagus juga. Ya kan gitu. Ya kan Abu Jahal dia bilang gitu. Kalau saya pikir-pikir sih, kalau dia membaca Al-Quran itu ayat-ayatnya sungguh indah sesungguhnya. Ya kan, dan itu sangat logika gitu. Cuma kalau kita percaya kepada dia jadi pemimpin, kita kemana ntar gitu loh. Kan gitu. Ini kan sebuah panggilan perjuangan untuk sebuah spekulasi yang sangat tinggi gitu. Karena dia akan merubah tatanan masyarakat yang ada, yang status quo, di mana kaum Quraisy itu yang menjadi pemimpinnya, terutama Abu Jahal kan. Abu Jahal itu seorang pemuda yang sebaya dengan Nabi Muhammad, dan dia sudah dicalonkan untuk menjadi pemimpin Quraisy di masa depan. Tiba-tiba Muhammad muncul dengan ideologi yang baru itu, yang menyerang status sosial masyarakat yang ada, yang sangat kapitalis, katakanlah gitu. Ya, sangat kapitalis, belum ada kapitalisme waktu itu, tapi kapitalis gitu. Artinya gini, jadi orang yang pendatang bisa dipinjamin, ya, tapi kan dengan bunga dan kredit yang besar gitu, sehingga semua orang yang datang ke Mekah itu menjadi bangkrut. Tapi kemudian yang kaya raya itu adalah keluarga penguasa yang ada di situ. Jadi dari secara ideologis itu yang dibawa oleh Muhammad ini, menurut kaum Quraisy itu baik-baik aja. Cuma masalahnya nanti risikonya kalau ideologi ini berubah, maka status sosial berubah gitu loh. Oke. Nah, maka mereka sangat menentang dan mengkhawatirkan. Nah, Nabi Muhammad harus memperlihatkan di Madinah itu bahwa Islam yang kalian pikirkan akan merubah posisi dan status sosial kalian itu nggak ada sama sekali gitu. Karena yang di sini orang bisa hidup saling menghormati, orang bisa saling bersaudara, orang bisa saling mencintai dan seterusnya gitu. Nah, maka kiblat yang terjadi, arah dan orientasi kehidupan yang diarahkan oleh Allah di Madinah itu adalah orientasi ekonomi gitu. Jadi umat Islam itu harus kuat di bidang ekonomi di Mekah, di Madinah itu. Itu analisisnya. Maka seluruh, katakanlah perang Badar yang paling besar dan itu paling menentukan, di mana di dalam perang itu Rasulullah sendiri sudah ultimatum Allah gitu loh. Ya Allah, kalau umat Islam kalah dalam perang ini, jadi tidak akan ada lagi orang yang bisa mengajak kepada kebaikan setelah ini gitu loh. Jadi main tantangan dengan Allah. Maka hanya 300 personil pasukannya bisa mengalahkan ribuan gitu, 3.000 pasukan dari Israel, dari Mekah dengan bala tentara yang sangat komplit gitu.
Nah, ini apa yang menjadi pemicu dari perang Badar itu bukan ideologi, bukan apa, dari ekonomi. Jadi Badar itu adalah jalur yang dilewati para pedagang Quraisy dari Mekah ke Madinah, ke utara, sampai ke Israel, ke Palestina, ke Syam dan kembali. Nah, pada saat itu perdagangan yang dibawa oleh kafilah Quraisy itu sangat besar, ya. Permodalannya itu sangat besar dan itu dicegat di Badar ketika mereka pulang membawa keuntungan itu. Gitu. Ya, jadi, nah itu mati-matian mempertahankan dan umat Islam juga mati-matian. Apa yang terjadi ketika Badar, Nabi memenangkan perang Badar itu, lalu setelah itu menaklukkan Khaybar. Khaybar itu jadi rupanya Madinah itu Mekah itu mengandalkan dua sentra ekonomi karena Mekah itu kan tidak mempunyai sumber ekonomi, dia mempunyai sumber dari luar negeri, dari Syam dan dari Khaybar. Khaybar itu wilayah kekuasaan yang diduduki oleh orang-orang Yahudi tapi sangat subur di wilayah itu, dan itu diduduki oleh Nabi, sehingga setelah perang Badar dan Khaybar takluk, itu kemudian orang-orang Quraisy baru pada datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Gitu. Jadi ini kalau tafsiran yang ngejas gitu, jadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu. Jadi datanglah pertolongan Allah dan kemenangan itu, gitu. Maka orang-orang itu pada datang masuk ke Islam, berduyun-duyun masuk Islam. Nah, itu bukan karena apa? Karena dia didakwah oleh para dai, jamaah nahi amar ma'ruf nahi mungkar, jamaah tabligh, jamaah apa, enggak ada. Itu enggak ada. Yang ada adalah bahwa Madinah itu semakin makmur. Itu semakin makmur. Di situ pertanian sangat subur, itu peternakan mereka udah swasembada dan seterusnya hanya dalam jangka 10 tahun. Itu jadi melihat oh Islam begitu toh. Nah, itu orang baru berbondong-bondong masuk ke Islam. Jadi perubahan orientasi itu dari perjuangan ideologi menjadi supaya perjuangan itu memberikan contoh. Maka di dalam ayat itu wasatan wa kadzalika ja'alnakum ayat yang berikutnya gitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Nah, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang menengah. Itu bukan moderat. Bukan menengah artinya dia itu tidak terlalu kaya tapi juga tidak terlalu miskin. Ya kan? Karena kalau seorang muslim itu nggak pernah kaya sekaya-kayanya. Semakin kaya dia, semakin harus dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Itu wajib kan? Jadi dia tidak bisa menumpuk kekayaan orang muslim itu. Gitu. Tidak juga semua umat Islam itu miskin sekali, karena dia memperoleh takaful, dia memperoleh bantuan dari orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai ummatan wasatan. Jadi melukis umat yang menengah. Bukan kelas menengah ya. Ya, kalau kelas menengah lain lagi urusannya tuh. Iya, nah itu memang bahasa Jawanya cocok. Indonesia belum. Jadi umat yang seperti tadi dalam syuhada 'alan nasi wa yakuna jadi litakunu syuhada 'alan nasi. Jadi pada ditafsir di dalam para tafsir dalam buku tradisional itu dikatakan sebagai kalian menjadi saksi. Kalau tafsir ngejaznya agar kalian itu menjadi contoh, karena syahid itu adalah contoh, bukan saksi. Gitu. Jadi contoh yang disaksikan oleh orang, oh inilah Islam. Gitu. Ya bukan semua negara Islam menjadi berapa 1,6 miliar umat Islam seluruh dunia kumuh semua. Karena apa? Karena tidak menjadi ummatan wasata yang kaya-kaya aja. Pergi umrah sendiri berkali-kali gitu, umrah haji sendiri berkali-kali gitu, ya kan? Padahal banyak banyak tetangganya, banyak saudaranya yang semestinya harus dia
bantu dia keluarkan lah iya makanya itu yang Anda tahu gitu. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan termasuk Rasul menjadi contoh dalam itulah ya. Jadi itu enaknya kalau tafsir ngejazz karena langsung kita paham dan langsung kita amalkan sendiri gitu. Dan tidak ada larangan di dalam baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Mu'tazilah, baik Hambali, baik mazhab apapun, tidak ada yang melarang seseorang menafsirkan Al-Quran selama untuk memahami dirinya sendiri gitu. Jadi silakan baca Al-Quran, silakan menafsirkan, tapi untuk Anda pahami dan Anda lakukan sendiri, perilaku sendiri, bahwa nanti setelah Anda melakukan itu kemudian ada orang yang bagus juga ya pemahaman Anda, ikut silahkan gitu, atau dia tolak, ya lakum dinukum waliyadin, kan gitu, sudah ada ya Anda pendapatnya, tuh pendapat ini, aku merasa lebih dekat pada Allah dengan cara ini gitu loh, iya kan? Nah, jadi enggak mesti maka karena seluruh ibadah yang kita lakukan pada Allah itu adalah, jadi lama saya jadinya. Pas ya? Oke. Memang kalau jazz itu nggak bisa satu judul. Ya memang harus, kalau sudah mencapai taraf insan kamil itu dalam tasawuf ya ini sudah karamat itu ya, sudah tingkat wali ya sudah, itu sudah menjaznya. Saya kira itu penafsirannya ya Pak Yai, dan saya sangat mendukung kalau semua orang dan jemaah maya itu mempunyai tafsirnya sendiri kepada teks agama dan dia bisa memahaminya sendiri. Barangkali dengan pemahamannya itu kemudian membawa pencerahan kepada kita gitu kan. Al-hikmatu dhalatul mu'min, kata Rasulullah gitu. Hikmah, kebijaksanaan itu adalah ilmu yang paripurna gitu. Kebijaksanaan itu adalah dambaan setiap mukmin, dimanapun didapatkan dia memetiknya kan gitu. Jadi tidak mesti ilmu itu diambil dari ustadz, enggak, harus bisa diambil dari mana saja ilmu itu, hikmah itu dan seterusnya. Ini menarik sekali. Jadi saya tadi merenung-renung ini, suasana kita ini apakah suasana sudah menaklukkan Badar dan Khaibar atau baru sekedar kita melakukan penguatan-penguatan di Nabawi gitu. Jadi Anda bayangkan kalau Anda kan bisa ngitung sendiri semuanya nih. Ini Kenduri Cinta ini kualitinya ini atau apa istilahnya itu, perjalanannya itu baru pada saat di Masjid Nabawi atau sudah menaklukkan Khaibar. Artinya sudah berduyun belum orang dengan berkenduri cinta. Artinya titik-titik di Nabawi ini kan bukan cuma Nabawi, sudah banyak titiknya gitu kan. Kan kita sudah banyak nih, ada Jogja, ada Bambang Sabat, ada Bambang Wetan. Pasukan Abu Jahal yang lebih kuat. Pasukan Abu Jahalnya di sana agak kuat, masih kuat gitu kan. Dan sumber-sumber kekuatan ekonominya itu masih dikuasai di Khaibar itu, apakah itu batu baranya, apakah itu lingkungannya, ekonominya, termasuk aqua yang kita minum, ini masih bukan produknya muslimin dalam konteks ekonomi ya, termasuk pemimpin lurahnya, kilurah ya kan sering menyebut presiden dengan istilah kilurah. Di lurahnya ini masih jadi kita ini masih Madinah, ini masih di Nabawi, kita harus membuat jalan-jalan baru. Jadi Anda jangan jadi orang miskin terus-menerus, jadi Anda harus beli Trans TV, harus beli TV One, kira-kira menciptakan kayak gitulah, supaya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu lahir atau terjadi. Dan ini berat, Anda suatu saat harus perang Badar dan syukur-syukur bisa menaklukkan Khaibar tadi. Baik, Cak Nun, ya Caesar bisa salah namanya tafsir toh, ya kan. Cak Nun, monggo Cak Nun, kita aturi tepuk tangan bareng-bareng. Jadi gitu, Ustaz. Saya malah bertanya gitu kan. Karena tadi ini kan dasarnya adalah orientasi, ya kan? Kiblat kita berubah. Setelah kiblat berubah ternyata tidak selesai juga problemnya, karena banyak sekali masalah. Bikin Madinah,
Nabawi, terus perang demi perang demi perang dan lain sebagainya. Pertanyaan dari awal dulu, ketika kiblat itu belum di Mekah, masih di Masjidil Aqsa, itu kira-kira tujuannya Muhammad atau Allah itu apa supaya, karena di Masjidil Aqsa itu semuanya Yahudi, supaya orang Yahudi itu gimana atau gimana, kira-kira itu gimana itu? Kan bisa saja itu. Ya kalau tujuannya Allah ya tanya Allah sendiri, itu yang bisa. Ya kita kan cuma ya jadi kan tidak mesti ada tujuannya, kan perintahnya Allah begitu gitu. Dari awalnya orang berkiblat ke Masjidil Aqsa bukan karena pada masa itu belum ada Yahudi di sana gitu. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan harus ada Zionisme atau apa, nanti malah mengundang diskusi yang panjang gitu. Jadi yang poin kita itu adalah bahwa sebelum ada gerakan yang praktis itu ada orientasi gitu, ada pengalihan kiblat, itu baru masuk ke dalam wilayah praktis percontohan gitu ya. Jadi saya jangan ditanya terus karena nanti gini, jadi saya percaya bahwa ilmu itu nggak bisa ditransfer. Oke. Jadi ilmu itu hanya di-create, ya, harus diciptakan oleh yang bersangkutan sendiri, tapi dengan stimulan-stimulan dari berbagai, dari guru, dari teman, dari dari alam, dari mana, dari bacaan. Ilmu itu didapat dari itu. Maka guru tidak boleh mengajarkan, dia hanya menunjuki jalan supaya orang mahasiswa itu belajar, mahasiswa membaca, dia hanya menunjuki jalan, instruktur. Bukan ngajari gitu. Kalau ngajari itu keliru karena anaknya nggak akan pintar. Dia hanya ditunjuki jalannya, kalau begini itu akan begini gitu. Ini Pak, saya kira aja ini kita bisa diskusi lah ya. Pak Nur Somad sudah memberikan kata kunci dari ayat tadi adalah orientasi, arah orientasi. Nah, saya kira ini urusan teks, nanti dibaca sendiri-sendiri lah di rumah dengan terjemahan yang mungkin juga bisa keliru bahasa Indonesianya. Jadi ya memang harus belajar. Repotnya gini, Islam ini kan lahir di Arab, jadi mau tidak mau juga harus, kenapa dari kecil orang Islam harus belajar huruf Arab dan sebagainya. Tetapi bukan berarti Islam itu Arab itu kalau tafsir saya kan gitu. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa diskusi di sini adalah konteksnya sebenarnya dari ayat tadi itu. Karena apa? Kemarin itu saya tuh tiba-tiba ditelepon teman saya di Amerika yang sedang cari dokter di sana, hanya untuk bertanya satu kalimat Jumawa itu artinya apa? Itu telepon ke Amerika gitu. Jumawa itu saya bilang ini bahasa Jawa yang artinya kurang lebihnya ini tidak tepat ya. Ini menyangkut soal dimensi soalnya, bahwa ada seseorang yang secara cepat menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar gitu loh. Jadi dimensinya banyak nih, secara cepatnya, sesuatunya, terus kesimpulannya itu sendiri dan sebagainya. Kok kalau gitu bahasa Jawa ampuh sekali ya. Lah iya memang, aku bilang begitu. Nah, padahal yang namanya bahasa itu adalah indikasi dari peradaban sebuah bangsa. Nah, tetapi kamu bilang bahwa bahasa Jawa itu sangat tinggi dan peradabannya tinggi, kenapa orangnya tidak percaya diri? Nah, ini yang saya lagi pusingnya di situ. Kalau menurut saya orang-orang Indonesia ini sekarang cuma terbagi dua. Yang satu kagum terhadap Barat, termasuk kamu itu yang sekarang di Amerika bilang gitu. Yang satunya lagi kagum terhadap Arab gitu loh. Arab bukan Islam loh ya. Jadi nak astagfirullahaladzim itu di Islam kan kadang-kadang dan ketoke
Islam, menurut loh. Loh kalau saya nggak terlalu paham, tidak terlalu memahami Bali, ya saya pakai bahasa sendiri aja toh. Kok jantung bisa laku jantung, kok bisa-bisanya bikin kayak gitu ya boleh toh, orang itu nganggo bahasa Arab. Nah, ini jadi gaya, jadi kekaguman, akhirnya sampai pada cara hidup, pakaian dan sebagainya. Nah, selebihnya adalah minoritas. Nah, saya adalah yang termasuk minoritas. Makanya kalau ketika kamu tadi menuduh saya liberal, saya bukan. Saya itu fundamental dari minoritas tadi ya. Dianggap liberal gitu, itu fitnah yang menyakitkan itu. Nah, saya kira itu. Nah, ini kan arah, ini kan menyangkut soal orientasi, soal arah gitu loh. Maka dari itu kenapa di Ma'iyah ini sampai pada tingkat menafsirkan, oh jangan-jangan Nabi itu wong Arab. Itu kan janjane supaya mengembalikan bahwa Islam itu bukan Arab gitu loh. Bukan Arab gitu. Makanya reko-reko tafsir, meski nggak ada orang Arab kok bertapa, nggak ada orang Arab kok lemah lembut, sopan santun seperti Muhammad, apalagi itu, dan sebagainya. Orang Jawa juga sebenarnya tidak mau digambar loh Pak dulu. Kalau difoto nggak mau tuh. Mulai ada pas foto KTP, nah itu mulai. Ini nggak mau digambar. Sekarang itu bukan soal apa ya. Kok sekali-kali kita itu kagum terhadap Muhammad karena kecerdasannya gitu loh. Jangan kagum karena Muhammad itu dekat dengan Gusti Allah karena malaikat Jibril. Dia juga orang yang cerdas gitu loh. Bayangkan kalau sekarang Nabi Muhammad itu digambar, lah kan dia nempel di truk-truk belakang itu I love you Muhammad gitu. Gondrong. Kalau sudah ada gambar aslinya kan terus macam-macam kan. Nah, itu kan cerdas gitu loh. Pada saat itu loh dia nggak mau digambar loh. Kok nggak mau digambar aja, ada yang bisa bikin gambar, yang bikin apa namanya komik segala kok, kartun kan. Nah, itu menurut saya kecerdasan. Termasuk membalik arah itu ya kecerdasan. Wah, ini harus tak balik nih. Dia tujuannya mau balik ke Mekah lagi, dia disebut Fatul Makkah. Ini dia coba. Aku orang coba bahasa Arab ini ngerti ya. Maka dari itu waktu saya umroh itu soal arah ini, itu pas hari Jumat. Yang lain kan Nabawi, anunya Jumatannya saya nggak mau, karena saya punya informasi bahwa kalau Jumatan di bukan di Masjidil Quba itu kiblatain itu sama saja saya Jumatan 1000 kali di. Ya saya lari ke sana yang 1000. Iya dong. Lah ngapain udah 1000 kok Jumatan? Dicari itu wah, jadi 1000 ini. Jadi suatu saat saya seminggu kemudian balik, saya diundang di Stein Pekalongan itu, sekolah agama Islam itu. Hari Jumat. Ini Pak, Jumatan udah jam Jumatan. Oh iya Jumatan ya. Pak Toto mau ikut? Enggak, saya masih 900. Samping ini ya jane dengerin khotbah itu mari goblok ini. Nah, oke. Saya kira kita bisa mulai diskusi dengan apa namanya konteksnya tadi ya. Teman-teman monggo, saya pikir ada satu respon 2-3 orang ya. Nanti Ustadz Mustafa Sosotok Pangeran Sabrang akan mendalami lagi. Monggo, ayo langsung aja, udah pada pinter ini. Kalau enggak, ayo satu. Mbak Wasis, gimana lukisannya? Sudah ketemu titik tujuannya? Kemarin. Monggo, Mbak Wasis.
Ayo teman-teman nyiapin satu dua pertanyaan ya. Oh itu. Oke, teman-teman. Bisa mungkin agak dinaikkan ini biar. Oh ya, biar di apa? Capture sedikit. Jadi mungkin ini kalau Anda pernah lihat tulisan abstrak, saya coba buka tulisan abstrak itu apa. Jadi kalau kita ngurus orang, itu otaknya ada, ininya ada, jadi nggak karuan-karuan. Ya. Tapi mestinya orang harus diterangkan. Saya coba menerangkan ini. Jadi kita kembali kepada kita Tuhan ya, Tuhan menciptakan selalu berpasangan, ada hitam, ada putih, ada lagi perempuan dan sebagainya gitu ya. Dan antara keduanya karena hitam sama putih ini kalau dibentur akan menjadi abu-abu. Karena itu dari banci ya. Ya banci sifat ini harus diusir karena ini keraguan dan kayaknya bangsa kita ada di posisi ini ya. Nah, tapi mudah-mudahan biru, saya capek. Jadi yang jadi persoalan bagaimana ini digeser. Yang putih ini. Nah, Supaya yang hitam yang jadi putih. Nah, tentu dengan amal yang betul-betul amal benar. Ada 3 konsep niat, ilmu, amal itu harus sinkron. Misalnya kita mau nyumbang masjid, ilmu ini ngerti orang. Muatan KI ada lapat yang diucapkan, dimohonkan dan sebagainya dengan membaca Bismillah atau KI grup itu akan menjadi tetap belum berfungsi. Tapi ketika kita pakai rumus niat, ilmu, amal, maka di sini ada poin 7. Nah kalau sekian banyak melakukan hal seperti itu, maka jagat itu akan menjadi banyak putih. Tinggallah anak-anak kita lebih nyaman, karena di sini lebih terang. Kenapa saya ambil warna putih? Karena warna putih ini adalah satu proses kerja dari Mexico Avenue. Jadi kalau Anda tawaf dengan wirid berputar terus, bisa jadi Anda naik menjadi putih. Putih yang tertinggi menjadi roh, dan Anda akan mencapai musafir. Dan pada saat Anda di musafir, Anda berhak untuk memimpin. Musafir yang bisa dicapai manusia itu dipastikan tidak salah. Kalau mungkin alam malakut ya, dan Nabi sudah melalui itu. Jadi saya sarankan Anda belajar perilaku Nabi, karena Nabi itu ilmu. Ya, kentutnya Nabi kayak apa? Ya, mungkin Anda harus banyak membaca. Senyumnya, nangisnya, percintaannya, total. Baru Anda akan ketemu putih ini. Ya. Kalau perlu diminimalisasi sampai lenyap. Meskipun Dajjal juga nggak mau kalah kan. Tahu Dajjal? Di sini banyak di Indonesia Dajjal. Orang yang memandang sebelah mata akan hiji. Ano pengemis, ada anak-anak di jalanan. Kita kayaknya memang nggak ngurusi. Kambon Dajjal salah satunya, cuma ada yang lebih parah. Nah, ini Dajjal juga akan menyerang, ngatur wilayah-wilayah ini. Maka kalau kita bicara masa depan, bicara melukis, modalmu apa? Oke, tadi disebutkan cat kanvas ini. Cara untuk kanvas, Rasulullah ini yang beli barang, iya. Terus kita disosialisasikan. Jadi banyak persoalan yang harus ditengok dari Rasulullah, karena Rasulullah itu ilmu. Sudah, jangan pakai yang lain. Itu nggak ada hidayahnya. Pinter yo. Anda bisa membuat pesawat ini. Tapi karena Anda tidak memakai rumus-rumus pengoperasian pesawat, akan menjadi tidak berhidayah. Ya, ini ya. Jadi ya.
Jadi mulai besok Anda dan kita semua mulai menjadikan ini sebagai way of life apa itu? Ya, dipelajari segalanya. Karena harus kita yakini yang punya ilmu itu cuma Nabi yang bisa diikuti. Kalau enggak ganti KTP agama blue atau apa? Ya. Nah, ini mungkin gambaran seperti ini yang saya lukiskan. Jadi kalau nanti Anda ada tukang becak kan belok gambar ini Mas, Anda bisa menerangkan. Karena Anda melihat ini abstrak. Ya gambar abstrak itu seperti itu. Oke, tepuk tangan semuanya.